Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita masuk ke pembahasan terakhir tentang uji hipotesis ya. Jadi kalau kemarin kita udah belajar beberapa jenis uji, ada yang satu rata-rata, terus selisih dua rata-rata, satu proporsi, selisih dua proporsi, terus minggu lalu kita udah belajar tentang yang satu varian. Sekarang materi selanjutnya itu tentang yang uji hipotesis rasio dua varian. Kalau di sini selisih untuk rata-rata dan populasi. Kalau untuk varian itu nanti rasio perbandingan. Ini kan kurangin ya. Kalau di sini pembagian menjadi rasio. Nah, sebelum mulai kita review dulu stepnya uji hipotesis. Jadi kita tentukan hipotesisnya, nol dan alternatif. Terus kita tentukan taraf nyatanya atau alfa, hitung statistik uji, kemudian statistik uji yang udah didapat, di-compare dengan nilai tabel, baru kita ambil keputusan tolak atau gagal tolak H0-nya, kemudian baru kita tarik kesimpulan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke uji hipotesis rasio dua varian populasi. Jadi di sini aja udah ada kata rasio ya. Jadi nanti di persamaannya pakai pembanding atau dibagi. Nah, uji hipotesis ini kita pakai untuk menguji apakah dua populasi, jadi ada populasi 1 dan populasi 2, apakah dua populasi ini variannya sama atau enggak. Jadi ada dua varian. Kalau minggu lalu kita belajar kan cuma ada satu varian, kita bandingin sama sigma 0 ya, pembanding tertentu. Nah, kalau di sini karena ada dua populasi, maka yang dibandingkan adalah sigma 1 kuadrat dengan sigma 2 kuadrat alias varian 1 dengan varian dari populasi kedua. Nah, uji hipotesisnya sebenarnya serupa aja sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau yang uji dua arah, karena ini dua varian populasi dua ya. Jadi di sini ada sigma 1 dan 2. Ini sama dengan, ingat di H0 selalu mengandung kesamaan. Terus di alternatifnya berarti karena dua arah tidak sama dengan ya, bisa lebih besar atau lebih kecil karena dua arah. Kemudian kalau yang satu arah kanan berarti ya nolnya masih sama. Yang membedakan adalah di H1 di sini pakai lebih dari karena satu arah kanan. Jadi kalau di sini mulai dari satu berarti satu lebih dari yang kedua. Berarti kalau yang satu arah kiri ini tinggal kurang dari, sebenarnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut. Di statistik ujinya, jadi statistik ujinya kalau uji rasio dua varian populasi ini didasarkan pada distribusi F namanya ya. Nah, distribusi F gimana statistik ujinya, jadi kita akan membandingkan yang kita hitung statistik uji dengan yang hasil tabel gitu kan ya. Persamaannya gampang aja kalau yang F ini, jadi tinggal varian dari populasi 1 dibagi sama varian populasi 2. Selesai. Gitu aja ngitung F hitungnya. Jadi gampang. Nah, F hitung ini kan selanjutnya nanti akan kita compare dengan F tabel ya. Jadi kita akan bandingkan dengan F tabel, di mana F tabel itu kalau dua arah akan ada yang kanan sama yang kiri. Atau satu arah kanan berarti cuma ada yang di kanan, satu arah kiri cuma ada yang di kiri kan ya. Nah, sekarang kalau yang kanannya itu adalah F alpha. Kalau dia dua arah berarti tinggal dibagi dua nanti ya. Terus yang kirinya adalah F1 min alpha. Jadi mirip sama yang minggu lalu, yang chi-square. Jadi dia adalah alpha dengan 1 min alpha. Beda sama T dan Z, itu kan tinggal plus sama minus saja pembedanya ya. Nah, di sini kalau mau lihat tabel F, ada dua, selain alpha tuh ada dua lagi yang perlu kita pertimbangkan, perlu kita cari, yaitu V1 dan V2. V ini adalah derajat bebas. Jadi kalian masih ingat yang sebelum-sebelumnya jadi dB. Kalau nggak dB, simbolnya dF. Tapi kalau di F tabel ini, nanti kalian akan nemu simbolnya V. Jadi kita pakai V dari sekarang ya. Nah, yang di tabel, biasanya tabel itu cuma menyediakan yang alfa. Nah, kalau misalnya mau nyari yang 1 min alfa, maka caranya itu adalah tinggal, kalau di sini 1 min alfa ya, misalnya di sini alfanya 5%, berarti F95% dari DB1 dengan DB2 itu nyarinya adalah tinggal 1 dibagi F5%, F alfanya, terus ininya dibalik. Jadi V2 di sini kan oleh V1 sama V2 ya. Nah, di sini V2 sama V1. Jadi yang ditulis duluan itu
V2 baru V1. Jadi derajat bebasnya dibalik saat mau mencari F1 min alfa. Nah, si VV ini sama kayak DB yang sebelumnya. Jadi DB itu kan rumusnya jumlah sampel dikurangin 1 ya. Jadi kalau untuk populasi 1, DB1 itu adalah N1 kurang 1. Populasi 2, DB2 itu adalah N2 dikurangin 1. Oke, sekarang ngambil keputusannya sebenarnya mirip-mirip sama chi-square yang minggu lalu ya. Jadi kalau di F itu ini adalah kurva F, dia nilai positif semua. Jadi di sini karena dia membandingkan antara varian dengan varian kan ya. Varian itu kan kuadrat dibanding kuadrat, jadi nggak mungkin negatif gitu. Jadi nilainya 0. Nah, maksudnya nilainya lebih dari 0, jadi nggak mungkin negatif. Oke. Nah, kalau uji dua arah berarti dia harus dibagi dua ya. Di sini alfa per 2, di sini alfa per 2. Oke. Nah, yang kanan itu namanya F alfa per 2, DB1, DB2 kan. Yang kiri itu adalah F1 min alfa per 2, DB1, DB2. Jadi kalau dua arah harus nyari ini dan ini. Oke. Daerah tolaknya kalau yang kurang dari ini atau daerah kalau F hitungnya kita dapat di sekitar sini ya, terus tolaknya juga kalau F hitungnya kita dapat di sekitar sini kanannya, berarti sisanya di tengah adalah gagal tolak ya. Gagal tolak atau kalau dari kemarin kita ada yang nyebut H0 diterima, itu sebenarnya beberapa buku menggunakan itu, tapi di sini kita pakai yang tolak dan gagal tolak ya. Kalau referensi terakhir yang saya baca itu sebaiknya gunakan rejected and not rejected gitu. Yang ada adalah menolak dan gagal tolak gitu. Oke, terus berarti serupa kalau untuk yang satu arah kanan, berarti kan tinggal yang arsir sebelah sini dan nggak perlu dibagi dua kayak ini. Berarti tinggal satu arah kanan, berarti ini adalah alfa alias nggak perlu bagi dua. Berarti nyarinya tinggal alfa V1 V2. Kalau ini tadi kan alfa per 2 V1 sama V2 gitu. Tolaknya di mana? Berarti tolaknya ada di daerah yang ini yang kena lebih kecil gitu ya. Kalau dia lebih dari ini maka tolak alias angkanya F hitung itu kira-kira sekitar sini, maka kita tolak. Gagal tolak kalau nilai F yang hitungnya kita dapat sekitar sini. Oke. Kalau satu arah kiri sejenis juga ya, tinggal nanti ini 1 min alfa, kalau ini alfa, ini 1 min alfa, nggak perlu dibagi dua, nggak sama kayak ini kan dibagi dua ya. Nanti ini tolak dan gagal tolak, jadi mirip sama chi-square, jadi bisa dilihat pelan-pelan yang chi-square kemarin. Nah, ini untuk pengingat aja, jadi kalau ada sigma kuadrat ini berarti namanya parameter alias variansinya populasi. Jadi parameter itu apapun, karakteristik apapun yang menyatakan populasi. Jadi bisa mu, bisa sigma kuadrat. Nah, terus kalau yang untuk varian sampel itu simbolnya S kuadrat atau disebut statistik. Statistik itu adalah karakteristik sampel, jadi bisa X bar gitu dan seterusnya ya. Nah, tabel F itu ada beberapa yang akan saya share ya. Jadi di sini adalah F, ini baca di sini ada 5%. Jadi ini kalau 5%, terus di sini ada V1, V2, ini yang tadi DB derajat bebas itu. Terus ada yang 1%, tinggal lihat di sini significance levelnya 1%, V1, V2. Jadi jangan lupa dibaca dulu atasnya sebelum baca tabel ya. Terus ada yang 0,1 dan seterusnya, itu sebenarnya banyak banget di Google atau di buku-buku, tinggal dicari. Tapi yang saya provide di sini yang 5%, 1%, dan 0,1%. Nah, contoh soalnya. Berikut dicatat waktu perkecambahan dalam hari untuk 7 benih atau bibit kacang buncis baru jenis A dan jenis B. Oke. Ini adalah jenis A, ini adalah jenis B. Ujilah pernyataan bahwa varian. Nah, sekarang kita diminta menguji apakah varian yang B, jadi ini ada data kan ya, sama-sama 7 sampelnya nih, sama-sama 7. Apakah yang B variannya lebih besar daripada variannya A gitu pertanyaannya. Oke, untuk jawabannya kita split ke video selanjutnya ya. Semangat!